He's coming soon. Bapa, sungguh kami bersyukur kepadamu, dan tidak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kasih-Mu yang begitu dahsyat saat kami boleh bersorak-sorai menyenangkan hati-Mu di perayaan Sabat kami hari ini, Bapa. Biar sukacita kami senantiasa melimpah atas Engkau. Terima kasih Aba Yahweh Besem Yeshua Mashiach. Sebentar kami akan dengarkan dafal Elohim-Mu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehilanganmu dengan urapan yang sama. Kuasai alam pikiran kami, berotoritaslah di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan dafal Elohim-Mu. Segala campur tangan kuasa lain yang tidak berasal daripadamu, kami tolak usir demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Biar hanya otoritas Ruach HaKodes yang ada di tengah-tengah kami, dan kami siap mendengarkan dafal Elohim-Mu demi nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Ya, Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, hari ini kita akan kembali dengarkan dafal Elohim yang saya beri judul seperti apa yang sudah saya kirimkan ke Bapak Ibu Saudara, yaitu adalah perlindungannya sangat terbukti. Atau saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, di dalam bahasa Ibrani adalah Makasenu Nimsa Meot. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa perlindungan Bapa Yahweh, perlindungan Aba Yahweh Besem Yeshua Mashiach itu sangat terbukti buat anak-anak yang dikasihinya. Kita akan baca dahulu dafal Elohim kita di dalam kitab Tehillim pasal yang ke-46 ayatnya yang kedua. Tehillim pasal yang ke-46 ayatnya yang kedua. Di situ dikatakan Elohim lanu maka sefaos Esra Vesarot Nimsameot. Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita, sebagai penolong dalam kesakan sangat terbukti. Elohim lanu maka sefaos, tempat perlindungan, saudara. Elohim adalah tempat perlindungan dan kekuatan bagi kita. Banyak orang mencari kekuatan perlindungan ke tempat lain, tetapi dafal Elohim mengajarkan kita hanya meminta dan pertolongan, perlindungan dan kekuatan hanya kepada Elohim saja. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Artinya dalam situasi-situasi yang sulit, pertolongannya sangat terbukti. Jujur saya sangat tercengang dan kagum dengan keajaiban demi keajaiban Elohim, dengan keajaiban-keajaiban yang saya terima dari Tuhan. Begitu dahsyatnya, luar biasanya Tuhan yang kita sembah. Saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh,
Abba Yahweh sangat mengasihi umatnya. Tuhan itu begitu cintanya sama umatnya, itu luar biasa. Sangat mengasihi. Seperti Bapa yang sayang kepada anaknya. Saudara bayangkan, waktu kita menjadi kanak-kanak, orang tua kita itu mendidik, merawat kita, membalut kita, membebat kita dengan luar biasa. Perlindungannya ekstra buat kita. Begitu juga dengan kita sebagai umatnya Elohim. Dan Yahweh adalah Bapa kita. Begitu luar biasanya, sangat mengasihi dengan luar biasa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, buktinya saudara, kita akan lihat yang pertama. Buktinya bangga sama umatnya, bahkan bisa pamer sama Satan. Artinya kalau kita itu membuat bangga Elohim kita, Tuhan pasti bangga sama kita. Coba saudara yang dikasih oleh Tuhan, seandainya anak kita berprestasi, begitu bangganya kita saudara. Seandainya ada orang di negeri ini, di Indonesia berprestasi, begitu bangganya bangsa ini punya orang yang berprestasi. Sehingga pasti akan dikeluh-keluhkan, bukan hanya bangsanya, tapi seluruh dunia akan kagum terhadap dia saudara. Begitu juga saat kita saudara menjadi kebanggaannya Tuhan. Makanya sebagai seorang anak, kalau menjadi kebanggaan orang tua, wah itu orang tuanya itu luar biasa bangganya saudara. Bisa saja orang tuanya pamer sama orang lain. Saya pernah menonton sebuah film saudara. Dulu ada sinetron namanya Sidul Anak Sekolahan saudara. Nah begitu saya melihat sinetron itu saudara, dan saat anaknya yang namanya Sidul itu jadi insinyur dan dia lulus, orang tuanya saudara begitu bangganya dia sampai cerita teriak-teriak keluar, lihat anakku jadi tukang insinyur, anakku jadi tukang insinyur. Itu artinya begitu bangganya dia punya anak yang berprestasi dan bisa menjadi kebanggaan orang tuanya saudara. Dia berani cerita ke orang lain karena ada hal yang bisa dijual ke orang lain, yang bisa dipamerkan ke orang lain, bahwa anaknya berprestasi luar biasa saudara. Begitu juga saat kita itu menjadi kebanggaannya Elohim, Tuhan, Bapa Yahweh besar Yeshua Mashiach, pasti Bapa akan berani pamer sama siapapun saudara. Kita akan lihat saudara ayatnya ya. Kita akan lihat, saya akan beri contoh, yaitu adalah Iyyub atau Ayub saudara. Saudara perhatikan di dalam kitab Iyyub pasal 1 ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan, wa yomer Yahweh el hasatan hasabta lipka al afdi Iyyub ki ein kamohu ba'arets istam beyasar Yere Elohim besar merah. Saudara perhatikan baik-baik di dalam terjemahannya. Dan Yahweh berkata kepada Satan. Artinya Yahweh ngomong sama Satan, membandingkan punya umat yang begitu dia cintai, dia kasihi, yang namanya Iyyub. Dia katakan apa? Dan Yahweh berkata kepada Satan, sudahkah engkau memperhatikan hambaku Iyyub? Di sini ada kata-kata lipka al afdi Iyyub, abdiku namanya Iyyub. Dan dikatakan apa? Saudara di sini, karena tidak ada seorang pun seperti dia di bumi ini. Ki ein kamohu ba'arets. Tidak ada seorang pun di bumi ini seperti dia, saudara ya. Seorang yang saleh dan jujur ya. Tam beyasar. Tam itu sebenarnya dari kata tamim, artinya sempurna. Seorang yang sempurna, yang luar biasa. Dan jujur saudara, Yasar. Maka ada kitab namanya Sefer Yasar, kitabnya orang jujur. Dia sudah saleh, dia sudah sempurna, jujur pula saudara. Yang takut akan Elohim, Beyasar Yere Elohim, dari kata Yir'at. Yere Elohim,
besar merah. Kata Ra artinya jahat. Di situ dikatakan yang takut akan Elohim dan menjauhi kejahatan. Artinya kalau tahu di situ ada kejahatan, dia tidak mau mendekat, saudara. Berapa banyak anak Tuhan, manusia yang begitu ada kejahatan justru malah terlibat dan nimbrung, mendatangi, saudara. Tetapi Iyob tidak menjauhi. Jadi kalau ada kejahatan di situ, dia lebih baik menjauh, tidak mau mendekat, saudara. Artinya apa, saudara? Bapa Yahweh berani pamer sama Satan, memiliki umat yang luar biasa. Amin. Memiliki abdi, memiliki hamba yang takut akan dia. Itu hal yang luar biasa, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua apa? Yahweh melindungi, memagari, dan memberkati umatnya. Ini buktinya bahwa pertolongannya, perlindungannya itu sangat terbukti. Dan Bapa Yahweh itu melindungi dan dikatakan sini memberkati umatnya dengan luar biasa. Kita akan buktikan, sudah bukti bahwa Elohim itu sungguh luar biasa. Elohim lanu makasih faus, benar-benar terjadi luar biasa. Lihat ayatnya. Tehillim 5 ayat 13. Di situ dikatakan ki atate farek sadik Yahweh. Katsina ratson ta etrenu. Artinya sebab engkau ya Yahweh akan memberkati orang benar. Ternyata yang diberkati oleh Bapa Yahweh itu orang yang benar. Saudara, loh, apakah dunia tidak bisa memberkati? Bisa saja. Orang bisa saja nari berkat dari manapun. Tapi berkat yang dari Bapa Yahweh hanya untuk orang benar. Amin. Artinya diberikan kepada orang benar. Engkau akan memagari sesuai kehendakmu sebagai perisai. Artinya berkat yang dari Bapa Yahweh, saudara, berkat yang dari Bapa Yahweh dan diberikan kepada orang benar akan dilindungi. Amin. Akan dipagari, sehingga tidak ada ngengat dan karat, tidak ada pencuri yang sanggup membobolnya. Sehingga saudara, kalau berkat itu orang benar, Satan pun mau menjamah tidak bisa. Kalau Tuhan gak izinkan, saudara. Kenapa? Karena pasti dilindungi. Kita akan lihat lanjutnya, saudara, ya. Perhatikan, itu tadi saya bilang umat perbandingannya adalah umat yang dikasihi dan dilindungi Tuhan. Nah, sekarang yang kedua, perbandingan yang kedua adalah, saudara, yaitu Satan. Yang kedua adalah Satan. Tadi umat yang baik, umat yang sempurna, umat atau abdi atau hamba yang jujur. Sekarang Satan, apa, saudara? Satan yang pertama sukanya kepo. Tahu kepo, saudara? Pengen tahu, suka nyari, pengen tahu kesalahannya orang. Jadi kepo. Makanya kadang ada istilah kalau di sosial media itu seringkali bilang, wah kepo lu, ya kan, gitu, saudara. Kenapa? Karena pengen tahu sebenarnya ngapain sih. Nah itu, saudara, beda dengan Iyob. Kalau ada kejahatan dia cari, tapi setan kalau ada kejahatan malah dia nimbrung. Nah, saudara perhatikan, sukanya kepo, dompleng untuk menghancurkan manusia. Nanti kalau sudah kepo, pengen tahu, dia ingin nyari kesalahannya dan menghancurkan manusia. Yang kedua, menjelajah, mencari mangsa umat Elohim yang lengah dan lemah. Jadi dia sukanya pergi kepo, nyari tahu dan cari kelemahan umatnya Elohim yang sedang lengah. Artinya dalam posisi tidak melekat sama Elohim. Dan itu, saudara, yang dikasih oleh Bapa Yahweh untuk apa? Dijatuhkan dan dihancurkan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, setan kerjaannya gitu. Perbedaannya jauh dengan umat Elohim. Kita lanjutkan, saudara. Di dalam kitab Iyob atau Ayub pasal 1 ayat 6, di situ dikatakan wa yehi hayom wa yafou bneya Elohim lahit sef al Yahweh wa yafo gam hasatan betohet. Pada suatu hari, dikatakan ada hayom, ketika anak-anak Elohim datang menghadap Yahweh, dan Satan pun datang di antara mereka.
Dia nggak mau ketinggalan, saudara. Satan nggak mau ketinggalan, tapi tujuannya bukan menyembah Elohim. Tujuannya kepo, nyari kesalahan yang lain, mencari kelemahan yang lain. Ini beda. Kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan, saat ini saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, saudara dimanapun berada, baik di tempat ini maupun di mana, saudara rindu sampai saya harus beli kuota untuk ikut live, supaya saya bisa melihat, saya ikut ibadah. Ini artinya seperti anak-anak Elohim tadi, yang begitu rindu datang sama Tuhan. Tetapi kalau Satan beda. Waduh, di mana ada ibadah yang online, ganggu saudara. Oh, di Kopeng ada ibadah online, sudah dibuat sinyalnya hilang lah, dibuat yang lain lah, mungkin dibuat ngomong yang lain. Nanti akan bilang, wong di tempat lain sudah bisa ibadah kok di situ masih online terus. Betul nggak saudara? Bisa saja cari kelemahan saudara. Jadi carinya bukan hal yang baik dan positif, tetapi yang dicari adalah hal kelemahannya. Perhatikan ya. Pada suatu hari ketika anak Elohim datang menghadap Yahweh, dan Satan pun datang di antara mereka, senengane ngikut. Dalam bahasa Ibrani ngintil, melu. Terus saudara, kita lanjutkan ayat 7, perhatikan ya. Wa yomer Yahweh ela Satan me eintafu wa ya ana Satan et Yahweh wa yomer minsut ba'aret umehid halekbah. Dan artinya, dan Yahweh bertanya kepada Satan, dari mana engkau datang? Dan Satan menjawab Yahweh serta berkata, dari menjelajahi bumi dan berjalan ke sana kemari di atasnya. Nah, sukanya menjelajah, pergi ke sana kemari. Orang yang gak punya kerjaan, senengane kepo ke sana kemari, bukan bagaimana cari supaya saya dapat berkat, supaya saya bisa memuliakan Tuhan. Saya cerita ke sana sini menceritakan keajaiban Tuhan, tapi ke sana ke sini mencari masalah, mencari kesalahan orang. Nah, ini kerjaannya Satan, saudara. Seharusnya kita bisa ke sana kemari menjelajah, tujuannya memberitakan besorah. Amin. Memberitakan kabar baik, saudara yang dikasih saudara, bukan kabar buruk. Saya selalu ajarkan khusus untuk Kehilan Bedula Yahweh. Besorah atau diterjemahkan Injil artinya kabar baik. Sampaikanlah kabar baik itu dengan cara yang baik. Kalau menyampaikannya nggak baik, namanya kabar buruk, saudara. Karena orang pasti nggak nyaman. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lanjutkan berikutnya, saudara. Nah, sebenarnya saudara, Satan tidak akan bisa menembus untuk menghancurkan manusia selama Abah Yahweh melindungi dan memagarinya. Jadi selama Bapak Yahweh itu melindungi, memagari, tidak ada Satan yang sanggup menyentuhnya. Amin. Jadi seandainya kita punya usaha, selama Bapak Yahweh memagari, melindungi, tidak bisa ditembus oleh setan. Selama rumah tangga kita, keluarga kita dibentengi oleh Bapak Yahweh dan dipagari Bapak Yahweh, Satan pun gak bisa menembus. Selama Bait Elohim juga dibentengi dan dipagari oleh kuasa Elohim, maka tidak bisa disentuh oleh apapun. Makanya kalau mau tidur berdoa, Bapak Yahweh lindungi sertai turunkan bala tentara malaikatmu dari Samayim, membentengi saya, memagari saya, jauhkan dari mimpi buruk, sehingga mimpi buruk yang mau menyentuh kita pun gak bisa. Bencana apapun, kuasa apapun gak bisa, saudara. Begitu juga dengan usaha, pekerjaan, pelayanan, dan rumah tangga kita. Amin. Artinya benar-benar dilindungi. Kita akan lihat, saudara, buktinya kalau memang gak bisa. Iyob 1 ayat 10, perhatikan ya. Iyob itu orang yang tambiasa, orang yang saleh atau orang yang sempurna dan jujur. Tetapi kenapa Iyob bisa anak-anaknya mati semua, kekayaannya habis semua, dan dirampok dan kena bencana, bisa seperti itu? Mungkin saudara katanya dipagari, Pak, tapi kok bisa? Nah, saudara, kita lihat ayatnya, perhatikan ya. Iyob pasal 1 ayat 10 dikatakan demikian. Halau atas
Fa'afdo ufat beito ufat lo mitsafif me ase yadeb berakta ummihehu parats ba'aret kal asr. Bukankah engkau telah membuat pagar bagi dia? Artinya setan gak bisa apa-apa selama Bapa Yahweh itu tetap menyertai Iyob. Amin. Tetap memagari ini. Bukankah engkau yang membuat pagar bagi dia? Kenapa? Kenapa bisa seperti itu, saudara? Karena kenapa? Karena Bapa Yahweh saat itu pamer. Tuh lihat, abdiku, hambaku Ayub itu orangnya saleh baik. Satan protes. Ya jelas, engkau yang memagari kok, betul nggak? Jadi aku nggak bisa ganggu dia, gitu, saudara. Gambaran itu. Dan bagi rumahnya, perhatikan, membuat pagar bagi rumahnya, satu ya. Dan bagi segala milik di sekelilingnya. Jadi yang dipagari oleh Bapa Yahweh bukan hanya tubuhnya saja, tapi semua yang ia miliki. Amin. Di situ dikatakan dan bagi rumahnya dan bagi segala milik di sekelilingnya. Artinya di sekelilingnya ya orang yang ikut kerja juga sama Iyob. Betul nggak, saudara? Karena dia tetap ikut dalam keluarganya Iyob. Engkau telah memberkati pekerjaannya. Jadi Bapa Yahweh memberkati. Dan kekayaannya telah makin bertambah di negeri itu. Semuanya karena Bapa Yahweh yang membuat seperti itu, saudara. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi selama kita itu melekat sama Elohim, makanya di dalam kitab Tehillim pasal yang ke-91, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan membentenginya. Saudara, kenapa seperti itu? Karena melekat. Jadi kalau orang yang selalu melekat kepada Elohim, bisa seperti itu, saudara. Begitu perlindungannya sempurna. Makanya saya jujur keajaiban Tuhan. Itu saya merasakan dahsyatnya luar biasa. Amin. Itulah cara Tuhan, saudara. Lanjutkan ya. Nah, bagaimana supaya kita tetap dalam perlindungan Bapa Yahweh dan cepat mengalami pemulihan dalam pergumulan? Bagaimana caranya supaya bisa terjadi seperti itu? Sehingga semuanya terjadi hal-hal yang luar biasa. Saudara, beda Ayub, beda anaknya, saudara. Ayub memang taat. Karena doanya Iyob buat anak-anaknya luar biasa perlindungannya. Beda dengan anaknya. Anaknya sukanya pesta. Kalau kita baca ayatnya, anaknya pesta. Jadi berbeda. Yang membuat Bapa Yahweh menyertai melindungi karena ketaatannya Iyob. Amin. Makanya doa orang benar itu sangat besar kuasanya. Amin. Oleh sebab itu saya kadang rindu kalau kita saling berdoa satu dengan yang lain. Amin. Saling mendoakan. Tugas kita berdoa. Oh, saat saya berdoa, oh Tuhan, saya berdoa buat anak saya yang sedang dalam studi. Saya lindungi, mungkin anak saya saat dalam perjalanan dia lupa berdoa. Sekalipun di rumah sudah didoakan, saudara. Kadang ini yang terjadi seperti Iyob, saudara. Kita lanjutkan, ya saudara. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan, saudara. Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, saudara, adalah hidup saleh. Artinya hidup sempurna tadi. Artinya hidup benar dan selalu rendah hati. Tidak perlu kita sombong, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Artinya kita tetap tidak berubah. Dari belum mengenal Elohim yang tadinya hidup tetap begitu mengenal Elohim, jauh luar biasa. Amin. Begitu mengenal Bapa Yahweh, jauh lebih luar biasa lagi. Amin, saudara. Tetap orangnya rendah hati dan tetap baik. Oleh sebab itu beberapa minggu yang lalu saya sampaikan, kita ini harus baik, tetap baik dan selalu harus baik, saudara. Jadi jangan baik kalau waktu tertentu. Di waktu tertentu tidak baik, tidak. Baik itu harus setiap waktu. Amin. Jadi saudara yang kasih, hidup saleh artinya seperti Iyob tadi. Hidupnya harus benar dan selalu rendah hati. Yang kedua, hidup jujur dalam segala hal. Artinya tidak berlaku curang dan dusta. Jujur apapun. Mulai belajar dari hal yang kecil apapun, saudara. Jangan sampai malah membuat peluang atau celah dosa yang muncul, saudara. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, hidupnya benar, jujur apa adanya saja. Tidak perlu gengsi, saudara yang dikasih. Hidup itu apa adanya, tidak perlu gengsi. Jadi nggak perlu orang makan cuma sama kangkung, nggak perlu bilang sama ayam. Toh yang makan juga kita juga, betul nggak?
Jadi wah makan sama kamu tetap luar biasa karena kebahagiaan bisa dinikmati oleh siapapun. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lanjutkan. Yang ketiga, hidup dengan takut akan Elohim. Seperti Iyob tadi, yang takut akan Elohim, takut akan Elohim itu berarti dia mau melakukan segala perintahnya Tuhan. Kalau dia bukan takut dalam bahasa Jawa wedi, tapi takut kalau kita tidak bisa menjalankan setiap perintahnya Elohim. Artinya kita mulai belajar takut akan Tuhan, melakukan setiap perintah Elohim. Yang keempat, yaitu menjauhi segala yang jahat. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, yang namanya kejahatan lebih baik hindari. Amin. Jadi kalau ada tahu kejahatan, jangan nimbrung, jangan kepo, jangan pengen tahu. Itu bukan urusan kita. Kita justru harus mengabarkan yang terbaik sesuai daftar Elohim. Amin. Mengingatkan boleh tidak? Boleh, tapi bukan mencari tahu kesalahannya orang. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu Noah atau Nuh itu telanjang karena minum anggur, saudara. Apa yang terjadi? Begitu lihat aibnya orang tuanya, yaitu Nuh, dia keluar. Bukannya ditutupi aibnya orang tuanya, yaitu Noah, justru dia keluar malah cerita. Inilah kerjaan setan. Dia cerita, lihat papa kita telanjang, ayah kita telanjang. Justru aibnya orang tua diceritakan kepada saudaranya yang lain. Beda dengan Sem dan Yafet. Begitu dia mendengar berita itu, apa yang dia lakukan? Apa dia ikut kepo? Bener gak? Yuk kita cari tahu apakah orang tua kita telanjang apa tidak. Terus nanti kita ceritakan. Saudara, untung dulu belum ada HP. Apa gak jadi viral saudara kalau dulu? Saudara dikasih Tuhan, apa yang dia lakukan? Sem sama Yafet dia masuk. Dia mengambil kain, dan saudara tahu ayatnya dikatakan apa? Dan dia menaruhnya di pundaknya dan dia berjalan mundur. Supaya apa? Tidak lihat aurat orang tuanya. Artinya dia menutupi, dia jalan mundur, ditaruh di sini supaya tidak melihat. Inilah yang luar biasa, saudara. Artinya dia tidak mau melihat kekurangan orang, aibnya orang. Kalau perlu saya akan tutupi. Kita orang yang berdosa, Yesua tutupi dengan darahnya. Amin. Supaya kita tidak berdosa. Amin. Supaya pengampunannya itu terjadi sempurna, luar biasa. Itulah yang terjadi, saudara. Jadi yang keempat, menjauhi segala yang jahat. Jadi kalau ada kejahatan, tolong. Baik dimanapun, kalau ada urusan, apalagi kalau sudah ribut-ribut perang ayat dalam daftar Elohim, lebih baik gak usah ikut. Karena kebenaran tidak perlu kita tunjukkan. Amin. Tapi kita akan saksikan kepada siapapun. Tadi kita nggak perlu ngotot-ngotot, lo harus paling benar, tidak. Amin. Saudara, kita lanjutkan ya. Nah, Iyob 1 ayat 2. Ishaya fa'aret uts Iyob semu wahaya isa hutang beyasar wiri Elohim besar merah. Adalah seorang pria di tanah Uts, namanya Iyob. Orang ini saleh atau tam, Yasar jujur, dan seorang yang takut akan Elohim dan menjauhi yang jahat. Yang kelima, yang keempat, menjauhi yang jahat. Yang kelima, jangan marah dan iri terhadap kejahatan. Kira-kira di dunia ada nggak orang yang iri terhadap yang jahat? Ada? Ada. Contoh gini, itu tuh orang wis galak, kasar, tapi kok ya diberkati terus. Lah ngapain iri sama orang yang kasar? Dia hidupnya nggak jujur, tapi kok yo duitnya banyak, ya nggak perlu iri, betul nggak? Ada yang seperti itu, saudara. Saudara yang dikasih, itu sudah tahu gonta-ganti pacar, tapi kok ya ada yang mau terus. Ya ini kan iri sama dia, ya nggak perlu diikutin, betul nggak, saudara? Artinya tidak perlu, jangan marah dan iri terhadap kejahatan. Tetapi kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Amin. Kalau yang baik bolehlah kita contoh. Wah itu baik. Kalau iri, kok iri sama yang jahat, ya rugi, saudara. Kita akan lihat, saudara, ya, dikasih Tuhan ayatnya di dalam kitab Tehillim pasal 37 ayat 1. Ledawit al-tikar bam reim al
lehane beose abla. Yang artinya dari David, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri. Iri hati karena orang yang berbuat curang. Jadi kalau ada orang yang iri, orang yang jahat, nggak perlu kita ikutin. Amin. Kalau ada orang yang berbuat, kita mungkin dialami itu loh, orang itu loh sudah melakukan hal yang salah terus, tapi kok ya tetap ditolong orang terus. Ya nggak perlu iri, saudara. Kalau kita mau harus lakukan justru yang baik. Amin. Lakukan yang benar, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang terakhir, yang keenam. Yang terakhir, yang keenam. Tetap dan selalu kuat. Ya saudara, ini membuktikan bahwa perlindungannya itu sangat terbukti. Tetap dan selalu kuat dalam menghadapi segala persoalan. Karena bagi Elohim masalah itu hanya bersifat sementara. Amin. Jadi tetap kuat dalam menghadapi setiap persoalan. Karena kalau Tuhan izinkan kita mengalami masalah, paling sifatnya sementara. Amin. Tidak mungkin sifatnya sampai kekal selamanya masalah itu. Masalah itu sementara. Saya ambil contoh, saudara. Perhatikan baik-baik, saya kasih contoh. Saudara nggak sih? Yang pertama contoh adalah Naomi. Naomi saat meninggalkan Bethlehem karena kelaparan. Apakah di Bethlehem telah selalu kelaparan? Tidak. Tapi Naomi justru meninggalkan Bethlehem, saudara. Bersama dengan keluarganya, saudara. Dia bersama dengan suami dan anak-anaknya justru meninggalkan. Namanya saja Bethlehem. Bait rumah, lehem roti. Artinya rumah roti di mana pasti banyak berkat. Nah kalau sampai terjadi tidak ada roti, paling sebentar. Betul gak saudara? Nggak ada namanya toko roti habis hari ini, besok pasti ada lagi. Betul gak? Jadi sifatnya hanya sementara. Tetapi Naomi justru meninggalkan Bethlehem. Apa yang terjadi saat dia meninggalkan Bethlehem dan menuju ke Moab? Ke negeri di mana Bapak Yahweh jauh, artinya meninggalkan Bethlehem, meninggalkan rumah roti, meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan. Karena pergi ke Moab berarti menjauh dari Tuhan. Apa yang dia dapat? Suaminya meninggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, anaknya dua-duanya pun ikut meninggal. Bukan malah memulihkan keadaan, tapi malah kehilangan semua keluarganya. Ini yang jauh, justru menjauh dari Tuhan. Jauh lebih mengerikan, saudara. Sama dengan kita saat ini situasi COVID seperti ini. Banyak di mana-mana nggak nyaman, nggak aman, harus pakai masker. Tetapi kalau kita menjauh dari Tuhan, bahaya. Oleh sebab itu saya pernah sampaikan daftar Elohim beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan. Kita diajar jaga jarak sama orang, tapi jangan pernah jaga jarak sama Tuhan. Amin. Kita bisa jaga jarak sama orang yang tadinya salaman, berpelukan. Kita mungkin pegangan tangan, cipika-cipiki. Sekarang nggak bisa lagi, saudara. Artinya kita ada jaga jarak sama orang lain. Tetapi sekali lagi, jangan pernah jaga jarak dengan Bapa Yahweh. Amin. Jaga jarak dengan Yesua. Jangan jaga jarak dengan Elohim. Justru dengan situasi seperti ini, kita akan semakin mendekat kepada Elohim. Amin. Mendekat kepada Tuhan. Jadi ini contohnya, saudara. Semakin menjauh dari Tuhan, menjauhi berkat, hilanglah keluarganya, suami dan anaknya. Kemudian yang kedua, saudara, kelaparan di Kanaan. Abah Yahweh sudah menyiapkan Yosef untuk menyelamatkan generasi Israel. Waktu terjadi kelaparan, saudara, di Kanaan, Bapak Yahweh itu sudah tahu apa yang harus dia kerjakan, saudara. Saudara perhatikan ya. Dia kirim dulu Yosef ke Mitsraim. Untuk apa? Coba kalau Yosef tidak dijual menjadi budak di Mitsraim, Kanaan habis, saudara. Bahkan termasuk Yosef keluarganya nggak ada. Kita lihat ayatnya. Perhatikan di dalam kitab Tehillim atau Mazmur. Mazmur pasal yang ke-105. Kita lihat. Tehillim atau Mazmur 105 ayatnya 16-17. Perhatikan baik-baik, saya bacakan. Dan dia mendatangkan kelaparan atas negeri itu. Dia menghancurkan seluruh bahan makanan. Dia mengutus seorang untuk mendahului mereka. Yosef dijual sebagai budak. Jadi artinya Yosef itu sudah dipersiapkan Tuhan untuk apa? Menyelamatkan generasinya Israel. Amin. Coba kalau nggak dikirim Yosef, terus Yosef mengeluh, Tuhan, jangan saya lah, yang lain saja.
Israel kelaparan di Kanaan. Mulai Yakub dan keluarganya mati semua karena kelaparan. Makanya Yosef dikirim dulu jadi budak di Mitsraim. Dan saat dia menjadi penguasa, dia bisa menyelamatkan keluarganya. Amin, saudara. Memang ini butuh perjuangan. Inilah yang dinamakan perlindungannya sangat terbukti. Pertolongannya itu sangat terbukti. Coba kalau tidak ada Yosef, generasi Israel habis, saudara. Tapi Yosef bisa menjadi berkat yang luar biasa. Yang ketiga, selama bersama Yesua, mujizat selalu ada bagi kita. Amin. Ini ada gambar sekilas, mungkin nggak begitu jelas. Waktu Yesua berkata sama talmidnya, "Hai talmidku atau murid-muridku, kamu bertolaklah ke seberang. Saya mau berdoa." Kemudian di situ perahunya diserang badai, saudara, gelombang. Apakah badai dan gelombangnya lama terjadi? Tidak. Begitu Yesua datang, gelombangnya teduh. Amin. Artinya dimanapun kita berada, gelombang sebesar apapun, Elohim kita, Yesua, sanggup mendatangi kita. Amin. Bayangkan murid-muridnya loh, di tengah danau yang gelombangnya besar, Yesua datang berjalan di atas air. Bahkan sampai Kepa menguji, "Benarkah engkau, Tuhan? Kalau benar silakan biarkan aku berjalan." Nah, Kepa berjalan, membuktikan dimanapun situasi yang sulit, Tuhan pasti hadir. Amin. Yesua pasti hadir menolong kita. Ini yang membuktikan. Dan selama bersama Yesua, mujizat pasti terjadi. Amin. Contoh lagi, saudara, waktu murid-muridnya, talmidnya juga naik perahu, Yesua tertidur di buritan. Dan perahunya diterjang oleh angin sakal yang sangat besar. Di dalamnya ada Yesua. Selama ada Yesua, nggak mungkin perahunya tenggelam. Betul nggak, saudara? Karena di dalamnya ada Yesua. Makanya begitu murid-muridnya, talmidnya ngomong, "Guru, kita binasa." Yesua berkata, "Mana imanmu? Ada Yesua kok takut?" Sama dengan saya dan saudara. Selama ada Yesua, keluarga kita, usaha kita, pekerjaan kita, pertanian kita, Indonesia kita, gereja kita, kehidupan kita pasti tidak akan pernah tenggelam. Amin. Kenapa? Karena nahkodanya Yesua. Amin, saudara. Jadi saudara, selama bersama Yesua, mujizat itu pasti selalu ada. Saya sampai hari ini mengalami banyak mujizat yang luar biasa. Kita lanjutkan, saudara. Yang dalam selama bersama Yesus, lihat perkawinan di Kana, air menjadi anggur. Ini contohnya, saudara. Yesua menyelamatkan orang yang pesta dari rasa malu. Coba kalau nggak ada makanan, ya nggak? Karena anggur itu menjadi ibaratnya menjadi agar orang pesta mesti harus ada anggur. Lah kalau anggurnya habis, apa nggak malu? Betul nggak, saudara? Coba saudara, kondangan wis nyampe amplop, wah tak kasih banyak nih. Begitu datang habis semua. Bisa saja amplopnya yang tadinya 1 juta berkurang jadi 500.000. Wah, nggak ada apa-apa. Seandainya tetap pun pulang mesti ngomong, betul nggak? Wah, pesta ke tempatnya sana itu ternyata nggak kehabisan makanan. Betul, saudara. Tapi Yesua berani menyelamatkan dari rasa malu orang. Dia melindungi, menyertai. Saudara, terus lanjut. Menenangkan badai dalam perahu. Selama ada Yesua, gelombang sebesar apapun akan teduh. Memberi makan 5.000 orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, memberi makan 5.000 orang. Coba kalau nggak ada Yesua, apakah 5 roti 2 ikan bisa jadi 5.000 orang dan sisa 12 bako? Tidak, saudara. Tetapi semua kalau di tangan Yesua, mujizat terjadi. Amin. Kita lanjutkan. Ya, menyembuhkan segala macam penyakit dan lain-lain, bahkan menyelamatkan orang yang dituduh berzina. Coba kalau nggak ada Yesua, mati dia. Tetapi Yesua sanggup menolongnya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya bahwa pertolongannya itu sangat terbukti, luar biasa. Mari Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan, jangan pernah kita menjauh dari Elohim. Tetapi sekali lagi, Elohim lanu makasifaos. Artinya pertolongan Elohim, perlindungannya itu sangat terbukti buat kita semua. Amin. Sukses besar buat kita semua. Yang terakhir, mari bangkit berdiri, kita baca bersama-sama. Yuk. Sukses besar buat kita semua. Bapak yang berkati, kita baca bersama-sama. Sudah? Siap? 1, 2, 3.
Perlindungannya sangat terbukti dalam hidup saya. Bersama Abba Yahweh Elohim, Besar Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes. Sayanya diganti namanya sendiri. Perlindungannya sangat terbukti dalam hidup Yehuda. Bersama Abba Yahweh Elohim, Besar Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Silakan duduk, saya undang worship leader, singer, pemain musik maju ke depan.